Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi bersama Ibu Irena Yusvitasari dari SDN Kali Tanjung 1 dalam program pembelajaran virtual Gugus 3 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Sing paling oke. Ya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengajar di kelas 5, ya. Hari ini tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Ibu Ine dari SDN Kali Tanjung 1 ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab masalah sampah. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, untuk lebih kalian bersemangat dan karena saat ini masa pandemi, baiklah mari kita ikuti atau simak video pembelajaran atau video tentang 3M. Wah, ada Rani sama Burhan di luar. Kak Reno, Bagas main keluar ya? Lah, kemana sih Bagas? Ya ampun, dia malah main di luar. Gak jaga jarak lagi. Bagas, kamu harus jaga jarak dong. Ingat pesan ibu, 3M. Kan udah pakai masker Kak Reno. Terus rajin cuci tangan juga. Tahu nih Kak, aku udah bilangin ke Bagas tadi. Coba Rani jelasin lagi ke kita. Ingat pesan ibu 3M, juga corona dengan mencuci tangan. Hindari corona dengan memakai masker. Jauhi corona dengan menjaga jarak. Ingat-ingatlah pesan ibu 3M. Bersama kita bisa. Selalu ingat pesan ibu untuk 3M ya. Apa aja, Gas? Selalu mencuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pinter. Ya, kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran 3, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar di samping ya, atau di depan kalian. Ada gambar tumpukan sampah ya, di sungai dan di jalan-jalan raya. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Karena setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ya, salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Kenapa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan yang diakibatkan dari sampah yang tidak sedap? Karena ada kerugian yang ditimbulkan akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Seperti 1, membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Nah, itu bisa menyebabkan banjir ya. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, mencemari lingkungan. Dan yang keempat, menjadi sumber penyakit. Memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting ya. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, gimana cara supaya sampah yang ada tuh bisa dimanfaatkan atau namanya didaur ulang? Ya, banyak. Contohnya sampah plastik bisa dijadikan tempat pensil atau bisa dijadikan pot bunga ya. Jadi nggak usah beli pot bunga lagi. Atau bisa dijadikan apa lagi ya, mainan anak-anak supaya tidak usah membeli yang mahal-mahal ya. Itu cara mendaur ulang atau membuat sampah itu menjadi bermanfaat. Itu adalah pembelajaran yang ketiga ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ya,
kita harus menghargai peranan setiap individu, mulai dari yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih kegiatan distribusi? Ya, atau kegiatan produksi itu atau kegiatan konsumsi itu? Kegiatan produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan konsumen dan hasilnya dapat berupa barang atau jasa, ya. Contoh produksi misalnya petani, ya, ataupun pembuat kain, apa dari mulai kain dibuat, ya, ataupun nelayan, itu adalah termasuk kegiatan produksi. Dan orang yang memproduksi itu adalah namanya produsen, ya. Sekarang yang berikutnya, kegiatan ekonomi berikutnya yaitu distribusi, adalah menyalurkan hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ya. Biasanya disalurkan dengan kendaraan, ya. Dan orang yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Yang terakhir adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Ya, konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa. Ya. Berikutnya kita lihat nih, ini adalah gambar usaha penjualan bibit tanaman. Ya. Menjadi seorang penjual bibit tanaman juga pekerjaan yang bagus, yang halal, ya. Karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya menjual bibit, berjualan di pasar, ataupun menjadi pekerja, ataupun menjual jasa, menjual barang, ya. Itu adalah kegiatan yang insya Allah halal, ya. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada yang jadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Ya, tergantung kemampuan dan keinginan masing-masing. Meskipun berbeda, setiap kegiatan ekonomi harus kita hargai. Ya, gimana cara menghargai kegiatan ekonomi atau usaha orang lain? Ada 4, ya. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Jadi nanti tidak boleh tuh bersaing yang tidak sehat. Contohnya menjelek-jelekan yang warung sebelahnya, atau ketika kita sedang berjualan, atau menjelek-jelekan pedagang yang kita tidak suka, itu tidak boleh, ya. Yang kedua adalah tidak merendahkan usaha orang lain. Ya, itu mah misalnya pengangkut sampah atau tukang beca. Nah, sewaktu-waktu kita pasti akan memerlukan mereka, ya. Gimana kalau sampahnya tidak diangkut-angkut? Apa kita akan mengangkut sendiri sampahnya sampai ke tempat pembuangan sampah akhir? Tentu tidak, kan? Nah, berikutnya yang ketiga adalah menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Tidak boleh iri, apalagi di era globalisasi ini, ya. Jadi kita harus semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar menciptakan karya, ya. Jadi nanti kita akan bersaing secara positif, ya. Nah, yang keempat ini, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru. Tadi berhubungan dengan yang ketiga, ya. Meniru sikap positif orang tersebut. Misalnya orangnya tuh pagi-pagi berangkat giat bekerja, akhirnya dia menjadi sukses. Nah, kenapa tidak ditiru, ya? Jangan menjelekkan. Oh, itu orang pagi berangkat pagi gimana, ya, tidak boleh, ya. Jadi kita tiru yang positifnya, kita buang yang jeleknya. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih, ya. Untuk siapa? Bersihnya itu untuk kita semua, untuk kita sendiri. Yang kedua adalah menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Supaya apa? Supaya tentram, ya, supaya damai, ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajarnya, ya, dan tetap rajin untuk membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.